kita harus berani menyampaikan kampanye dan memastikan serta menjamin bahwa dimanapun sekolah warga anak-anak Kota Bogor, insya Allah dijamin biaya murah dan gratis. Nah, ke depan kalau Kang JM diberikan mandat oleh warga Bogor, insya Allah menjamin seluruh warga Kota Bogor ketika sekolah di negeri dan di swasta, kita akan lakukan pemerataan. Kita akan subsidi sekolah swasta dengan biaya dari APBD Kota Bogor pun dari CSR yang ada di sekitar wilayah Kota Bogor. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of surf. Saya Kang Jenal Mutakin, lahir di Bogor 17 Juli 1985. Berawal dari sekolah pelayaran, lulus 2004, langsung bekerja pramuniaga di Ada Swalayan, security di rumah sakit BMC, security di rumah makan Gili-Gili, dan di rumah makan Deloitte. Jadi terakhir kerja itu saya security tahun 2008. Tiba-tiba setiap hari di rumah itu melihat keramaian. Banyak bendera dan ternyata itu membuat sebuah partai, yaitu Partai Gerindra. Saung di pojok sana adalah salah satu saksi ya, berdirinya Partai Gerindra, gabungan antara petani-petani di semua kecamatan termasuk almarhum ayah saya. Masuk 2009 Gerindra sudah bisa mengikuti pemilu, tetapi kendalanya adalah tidak mempunyai caleg. Sehingga saya pada saat itu menjadi salah satu orang yang dipaksa oleh orang tua untuk maju sebagai caleg dari Gerindra tahun 2009. Sempat menolak 3 kali berturut-turut karena alasannya saya rasa jelas, saya nggak ngerti, nggak paham, dan tidak ada pengalaman organisasi apalagi partai politik. Terakhir ibu saya yang membujuk saya dengan bahasa, "Sugan mun maneh jadi dewan mah, kalau kamu jadi anggota dewan mah bisa bela nasib ibu, bisa bela nasib bapak," gitu kan. Bapak petani dan ibu saya pedagang kaki lima yang memang kita sempat dibongkar oleh Satpol PP pada saat jualan di SMA 3. Atas dasar itu, atas dasar yang disampaikan oleh ibu saya, sehingga saya memberanikan diri untuk daftar dan terpilih akhirnya menjadi anggota dewan termuda pada saat itu, usia 23 tahun. Dari situ saya mulai belajar otodidak. Karena nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan tentang ilmu pemerintahan, saya beli handphone dan printer yang agak bagus atau agak canggih. Kita buat download aturan-aturan tentang pertanian, tentang pedagang kaki lima, tentang perekonomian, lalu saya print sendiri dan saya belajar sendiri. Baru bisa kuliah itu 2017, dan itu menjadi kebutuhan yang menurut saya gelar adalah penunjang juga yang perlu dimiliki oleh seorang politikus. Bisanya saya paham tentang tugas di dewan adalah karena memang keinginan saya sendiri belajar menggunakan handphone, dan saya print semua undang-undang yang saya butuhkan ketika akan membahas sesuatu permasalahan. 2014 nyalon terpilih kembali, 2019 hari ini diberikan mandat sebagai wakil ketua DPRD, dan 2024 insya Allah saya berikhtiar untuk bergeser tugas atau punya niat bergeser tugas dari legislatif ke eksekutif. Alasannya satu, bahwa saya, Kang Jenal, anggota dewan, tidak ada bedanya dengan orang yang melakukan demonstrasi di lapangan. Kita hanya bisa teriak, kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa mengusulkan, tetapi eksekutif atau eksekusinya adalah tetap ada di kepala daerah atau ada di eksekutif. Jadi itulah yang membuat saya ingin bergeser dan berikhtiar mengambil kekuasaan di eksekutif untuk merealisasikan usulan-usulan masyarakat yang banyak belum tersentuh atau belum diselesaikan. Menurut data 2014 sampai 2018, kenaikan investasi Bogor ini cukup signifikan. Di angka rata-rata 138%. Nah, semenjak saya menjadi anggota dewan 2009, pada saat itu melihat trackingnya cukup luar biasa. Ada 3 variabel atau 3 jenis investasi di Bogor. Pertama adalah sekunder, primer, dan tersier. Nah, investasi tersier ini menjadi investasi yang primadona, yang cukup signifikan. Di dalamnya terdapat hotel,
restoran, perumahan, dan pelayanan jasa lainnya yang memang menarik wisatawan untuk datang ke Kota Bogor. Salah satu strategi untuk membuat daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Bogor adalah dengan membuka aksesibilitas jalan-jalan baru yang memang itu sebetulnya sudah menjadi PR kita, rencana jangka panjang daerah. Kita punya PR yang sangat luas yang belum selesai adalah jalur R3. Jalur R3 ini hari ini baru sampai dengan pembebasan di Katulampa. Masih ada 2 kelurahan yang perlu dibebaskan. Kemudian lanjut ada Bogor Inner Ring Road, BIR di Bogor Selatan, itu tembus ke Rancamaya, ke Dekeng, dan daerah lainnya. Artinya dengan ada jalur-jalur pembukaan jalan baru, ini menjadi daya tarik bagi investasi yang memang dikategorikan bisa jadi investasi bentuknya adalah tersier, perumahan, kemudian bisa hotel ataupun restoran. Multiplier efeknya akan berimbas terhadap perekonomian masyarakat yang tadinya sulit diakses oleh kendaraan roda 2, akhirnya masyarakat yang di perkampungan bisa mendapatkan aksesibilitas yang memadai sehingga terjadi situasi atau simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Investasi kita berikan karpet merah dengan dibukanya jalur-jalur dan jalan-jalan baru, masyarakat akan merasakan dampak yang positif dari perkembangan ekonomi yang ada. Undang-Undang tentang Cipta Kerja 11/2020 itu adalah konsideran hukum yang menurut saya adalah karpet merah bagi pengusaha agar dimudahkan dari sisi segala proses perizinan, pelayanan, dan lain-lain. Tetapi bahwa tidak boleh lepas dari asas-asas yang memang menjadi aturan di daerah. Contoh seperti asas tata ruang, asas lingkungan, dan yang terakhir adalah mengakomodir tenaga kerja lokal, dan itu sudah kita atur dengan Perda Ketenagakerjaan. Nah, peningkatan ekonomi ini harus selaras dengan penurunan angka pengangguran yang kalau saya lihat hari ini angka pengangguran kita masih tinggi di Jawa Barat. Karena apa? Tidak ada sinkronisasi yang maksimal antara kenaikan investasi yang tadi saya bilang 134% per tahun dengan pengurangan angka pengangguran. Ke depan kita akan rapihkan balai latihan kerja ini harus betul-betul memiliki klaster pasar perusahaan atau klaster tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka tugas BLK adalah menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh pasar para investasi yang ada di Kota Bogor. Itu saya rasa kurang lebih peningkatan ekonomi yang harus kita lakukan sebagai daya tarik bagi para investor. Berbicara tentang transportasi, 2012 kita sudah selesai menyelesaikan pansus atau DPRD telah menyelesaikan pansus transportasi. Salah satu rekomendasinya adalah konversi 3 angkot menjadi 1 bis, 3 angkot menjadi 1 kendaraan massal. Yang ini memang tidak berjalan maksimal. Para supir angkot yang merasa terkena dampak ini adalah menjadi hal yang menurut saya perlu diperhatikan. Ketika hilangnya angkot 3 menjadi 1 bis, maka seharusnya pemerintah konsen dan fokus untuk memperdayakan para supir-supir angkot ini yang kehilangan pekerjaannya akibat bis yang tadinya, angkot yang tadinya 3 menjadi 1 bis. Yang kedua, menertibkan parkir liar. Kang Diki, bahwa kita hari ini sering melihat ada beberapa rumah yang memiliki kendaraan tapi parkirnya di luar rumah. Kita hari ini sering melihat banyak perusahaan restoran, hotel, tempat-tempat bisnis lainnya tapi parkirnya di jalan raya, parkirnya di tepi jalan. Nah, apa yang salah? Bahwa sebelum izin itu keluar ada namanya SARTEK, ya, saran teknis lalu lintas. Nah, ke depan ini harus diperketat. Memang Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah investasi untuk mendapatkan izin, tetapi pada dasar dan pada faktanya di lapangan seharusnya tetap memperhatikan kajian-kajian lingkungan, kajian-kajian lalu lintas, kajian-kajian AMDAL dan lain-lain sehingga tidak menjadi kendala di kemudian hari. Masalah transportasi saya rasa perlu dukungan seluruh stakeholder. Tadi selain tetap kita akan berlakukan konversi 3 menjadi 1 bis dengan catatan supir-supir angkotnya ini kita perdayakan. Yang kedua, membuat bis massal dengan subsidi tarif. Nah, ini pun perlu kita lanjutkan
bis bis kota yang hari ini berjalan, karena isunya tahun ini pemerintah pusat akan menarik subsidinya, akan menarik bantuan hibahnya, maka kota harus siap memberikan layanan subsidi untuk tarif. Karena apa? Masyarakat sudah merasa nyaman, masyarakat sudah merasa terbantu dengan adanya transportasi massal yang hari ini disediakan oleh pemerintah. Tinggal berbicara tarifnya mau seperti apa, sharing subsidi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Kita hari ini memang ada call center yang melayani masyarakat, laporan yang langsung diterima ketika melihat jalan rusak, jalan berlubang, atau jalan yang membahayakan. Nah, itu harus cepat respon. Bahwa ada anggaran pemeliharaan yang disediakan oleh Dinas PUPR yang itu harus kita dapat maksimalkan ketika ada keluhan yang masyarakat sampaikan. Yang terakhir adalah ketegasan aturan. Jadi kita punya perda tentang SLIBUM, ketertiban umum. Artinya perda itu harus masif kita sosialisasikan kepada warga masyarakat untuk lebih paham bahwa di Kota Bogor diatur tentang ketertiban dan keamanan serta kenyamanan. Ya, mengatasi lingkungan saya rasa perlu kampanye secara menyeluruh dikepung oleh semua stakeholder. Di dalam setiap perizinan AMDAL itu dapat dilakukan evaluasi per 5 tahun. Langkah yang paling pertama yang paling kita fokus adalah mereview atau mengkaji ulang setiap 5 tahun izin-izin limbah atau IPAL yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan. Yang kedua, edukasi pola hidup sehat. Buang air besar sembarangan atau BABS ini harus zero di Kota Bogor dengan kita menyediakan sarana-sarana MCK komunal, MCK umum, dan lain-lain. Yang terakhir, pengelolaan sampah. Bahwa di Undang-Undang Kebersihan, pengelolaan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, recycle, ini belum maksimal. Masyarakat harus memilah sampah dari hulu dulu sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir sampah di TPA Galuga. Jadi ini yang belum, kampanye ini yang belum masif, yang perlu disebarkan kembali, disosialisasikan kembali, diedukasikan kembali kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah 3R ini harus mutlak dilakukan. Apa yang harus pemerintah lakukan? Tentu menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan sebagai pengelolaan sampah berbasis 3R. Mengumpulkan, memilah, dan mengolah. Di sini pun nanti akan bisa diambil nilai ekonomis. Seperti dibuatnya pupuk, dibuatnya kerajinan dari hasil plastik yang kita pilah. Nah, kalau tidak seperti itu, maka sampah yang notabene hari ini mindset warga hanya melihat kotoran, tetapi kalau kita olah, kita cermat dengan baik, itu bisa menjadi penghasilan setidaknya di tingkat masyarakat. Ada pemberdayaan yang positif yang bisa kita ambil. Jadi pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi seluruh stakeholder harus memiliki pemahaman yang sama dulu bahwa sampah ini adalah kewajiban kita bersama. Pelestarian lingkungan juga kita nggak boleh lepas dari pemenuhan ruang terbuka hijau. Bahwa dalam undang-undang 30% lahan terbuka hijau itu menjadi kewajiban setiap daerah. Salah satu ruang terbuka hijau yang bisa kita jadikan solusi atau alternatif adalah lahan pemakaman, itu pun masuk dalam ruang terbuka hijau. Yang terakhir, mengurangi emisi. Sesekali atau seminggu sekali tidak ada salahnya. One day no emission, artinya satu hari tanpa kendaraan, itu opsi atau kampanye yang menurut saya komitmen pemerintah untuk mengajak warga ketika mengurangi polusi dan menjaga kelestarian lingkungan. One day no car, saya rasa ini perlu dikampanyekan kembali. Dan insya Allah ketika Kang JM diberikan mandat oleh warga Bogor akan mengajak para PNS satu hari kita hilangkan emisi tanpa kendaraan dan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Itu mungkin salah satu program singkat ketika komitmen dalam melestarikan lingkungan. Permendikbud nomor 1 2021 tentang PPDB ini menjadi transisi yang membuat warga atau pemerintah daerah terkaget-kaget atau kesulitan. Saya ingin menyampaikan dengan Permendikbud tadi diatur salah satunya adalah zonasi. Nah, kondisi hari ini fakta di lapangan adalah ketika warga yang ingin sekolah di depan kampungnya ada sekolah swasta.
Sementara dia tidak mampu untuk bayar, dia tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya, otomatis harus masuk ke negeri. Sementara negeri di kampungnya itu tidak ada, negeri di kecamatannya itu tidak ada, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Nah, transisi dari keluarnya Permendikbud tadi dengan fakta di lapangan ini tidak match. Seharusnya kita harus berani menyampaikan kampanye dan memastikan serta menjamin bahwa dimanapun sekolah warga anak-anak Kota Bogor, insya Allah dijamin biaya murah dan gratis. Nah, ke depan kalau Kang JM diberikan mandat oleh warga Bogor, insya Allah menjamin seluruh warga Kota Bogor ketika sekolah di negeri dan di swasta, kita akan lakukan pemerataan. Kita akan subsidi sekolah swasta dengan biaya dari APBD Kota Bogor pun dari CSR yang ada di sekitar wilayah Kota Bogor. Yang kedua, kita akan pastikan guru-guru berkualitas. Kita akan pastikan juga honor dan gaji bagi guru-guru kita ini harus ideal. Bayangkan 2 tahun lalu gaji guru cuma 600.000. Pendidikan seperti apa yang akan didapat oleh anak-anak kita. Jadi paling penting adalah pertama, memastikan biaya pendidikan swasta atau negeri ini sama murah dan bahkan sama gratis. Solusinya apa? Kita subsidi atau akuisisi sekolah swasta agar masyarakat dimanapun sekolah biayanya gratis. Yang kedua, sarana prasarana, dan yang ketiga, guru tenaga pengajar berkualitas dengan gaji yang ideal. Dan yang terakhir, saya rasa perlu komitmen pemerintah provinsi karena sekolah SMA adalah merupakan kewenangan provinsi. Dan insya Allah kepala daerah harus solid, harus komunikasi ke Provinsi Jawa Barat untuk membangun sekolah-sekolah negeri baru dengan kuota yang ideal sesuai dengan kebutuhan warga Bogor. Komitmennya itu kurang lebih. Ya. Pertama, saya belum melihat data otentik tentang jumlah angka sakit dan jumlah angka sehat. Mindset yang harus kita hari ini dorong adalah mengurangi atau mencegah orang untuk sakit. Dengan pola apa? Kita ingin dan harapan saya adalah membuat alun-alun di tingkat kelurahan untuk membuat pola hidup masyarakat lebih sehat. Hal ini saya lakukan, kampanye ini saya coba wacanakan, ingin membuat pola hidup masyarakat lebih sehat, mengurangi angka orang sakit. Walaupun kampanyenya memang agak berat, tapi kalau kita ikhtiar, semua sepakat dan didukung oleh stakeholder yang ada, insya Allah angka tingkat orang sakit ini akan berkurang. Sehingga mindset kita hari ini tidak mengobati, tapi lebih kepada mencegah orang untuk sakit. Ini yang belum terjadi. Beberapa kali saya ke Singapura belajar ke negara tersebut, mereka justru mengkampanyekan pola hidup sehat, mencegah orang untuk sakit. Kampanye pada saat COVID-19 di Singapura itu dibangun banyak taman, dibangun jalur-jalur sepeda. Jadi masyarakat dipaksa untuk beraktivitas di ruang terbuka. Akhirnya apa? Angka sakit orang-orang Singapura ini berkurang. Datanya secara eksplisit kami tidak menyebutkan karena belum kita bedah secara detail. Yang pasti adalah harapan saya ketika mandat warga Bogor diberikan kepada Kang JM, perlahan akan saya buat kampanye pola hidup sehat di tingkat masyarakat dengan sarana prasarana yang kita siapkan di setiap kelurahan. Alun-alun kelurahan menjadi sarana untuk olahraga masyarakat dan itu harus dikampanyekan oleh aparat wilayah RT dan RW. Yang kedua, penyediaan ambulan gratis 1 unit per kelurahan. Ambulan hal sepele tapi ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Paling murah 400.000 ketika warga butuh ambulan. Nah, APBD apakah mampu untuk beli ambulan 1 kelurahan? Di Kota Bogor saya yakin ini mampu dan kita bisa. Bahkan CSR pun dari perusahaan bisa kita lakukan untuk menyediakan sarana ambulan gratis khusus masyarakat Kota Bogor per kelurahan. Dan yang terakhir, kita menyediakan ASN di setiap rumah sakit. Petugas khusus melayani warga ketika kesulitan BPJS atau kamar yang memang harus dibantu oleh petugas-petugas yang kita siapkan. Entah itu ASN, entah itu P3K. Yang pasti SDM itu harus ada di rumah sakit, ditambah lagi dengan aplikasi ESIR. Aplikasi yang menjelaskan ketersediaan kamar di rumah sakit Kota Bogor ini harus betul-betul kita gencarkan lagi dengan sistem yang lebih canggih, dengan informasi yang lebih terbuka. Penambahan ruang kamar kelas ICU dan ICU di rumah sakit umum daerah ini pun kendala ketika warga Bogor membutuhkan fasilitas ICU dan ICU, akhirnya hasilnya dilempar ke Jakarta dan terkadang ada yang
umurnya tidak panjang atau meninggal di perjalanan. Komitmen Kang JM ketika mendapat mandat dari Bogor, RSUD harus mutlak menambah kamar kelas HCU dan ACU untuk melayani pasien warga Kota Bogor. Kita hari ini memiliki rusunawa dan rusunami di Menteng Asri dan di Cibulu. Nah, hari ini memang kondisinya masih kosong, belum maksimal lah. Kita ingin mengidentifikasi apakah memang sewanya terlalu mahal atau tarifnya terlalu mahal atau memang warga ada alasan lain sehingga memang tidak menjadikan rusunawa atau rusunami sebagai opsi tempat tinggal mereka. Jangka panjangnya tentu pusat hari ini mengeluarkan tapera, tabungan perumahan rakyat. Daerah harus menyesuaikan ketika pemerintah memiliki guidance yang jelas. Jadi jangka pendeknya adalah kita tetap memaksimalkan rusunawa dan rusunami. Jangka panjangnya kita akan kolaborasi dengan aturan yang baru turun hari ini tentang tapera, tabungan perumahan rakyat. Secara teknis kami belum menerima juklat dan juknisnya, tetapi saya yakin di Bogor solusi yang paling tepat adalah membangun perumahan atau rumah vertikal ke atas, tidak ke samping karena lahannya yang terbatas. Dan yang terakhir, kredit murah dibantu ketika tapera ini atau rusunawa dan rusunami ini dibeli sebagai kepemilikan oleh warga Bogor. Kita berikan fasilitas kredit tanpa bunga kalau bisa ya, kalau memang OJK mengizinkan dengan syarat warga miskin. Ya, hari ini sudah ada smart sistem ya di perizinan kita, di dinas perizinan. Itu adalah hal mutlak yang memang harus kita lakukan. Jadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah memutus pertemuan antara pelayan dan yang melayani. Pelayan dan melayani, artinya orang yang membutuhkan pelayanan dan orang yang memberikan pelayanan. Dengan hari ini sistem smart perizinan itu semua pelayanan dengan sistem online, digitalisasi. Nah, ke depan termasuk Adminduk dan beberapa pelayanan yang lain ini harus dilakukan dengan sistem yang menurut saya jaringannya pun harus kita kita evaluasi apakah bermasalah atau tidak. Dan saya rasa opsi yang paling pertama kita jalankan program yang sekarang sudah berjalan, yaitu smart system di perizinan, di Adminduk, di Dukcapil juga sudah ada. Semua berbasis online, semua berbasis digitalisasi. Dengan demikian mengurangi tingkat pertemuan antara pelayan dan yang dilayani. Dengan seperti itu semua akan transparan. Dan yang terakhir, tracking dari pelayanan yang kita berikan terhadap masyarakat, mereka harus bisa mengakses. Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik itu jelas kok. Semua pelayanan, semua anggaran yang kita miliki harus dibuka kepada warga Bogor biar mereka merasakan, mengetahui proses dan progres sampai sejauh mana. Itu mungkin Kang terkait transparansi dan sistem pemerintah daerah. Ya, kita pemerintah Bogor memiliki perda tentang Tibum, ketertiban umum, bahwa pendekatannya ini memang butuh kerjasama seluruh stakeholder yang ada. Pertama adalah yang harus dilakukan kampanye oleh pemimpin daerah mengajak seluruh Forkopimda dari semua tingkatan. Forkopimda tingkat kota berkolaborasi, kemudian disambung oleh tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Nah, kampanye ini tentang Perda Tibum ini banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya peraturan ketertiban umum dan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat. Yang kedua, memastikan bahwa RT RW berperan penuh untuk mensosialisasikan ketertiban di wilayahnya, memberikan rasa aman dan nyaman. Ada opsi yang dulu kebiasaan kita di perkampungan yang itu menurut saya salah satu solusi juga. Siskamling, sistem keamanan keliling. Ini adalah hal kecil tapi memberi rasa aman dan nyaman di malam hari ketika warga sedang beraktivitas atau tidur gitu kan. Nah, Siskamling ini saya rasa perlu kita kampanyekan kembali. Selain tadi gencarnya penegasan aturan, kemudian sinergitas antar Forkopimda tingkat kota, kecamatan, bahkan sampai kelurahan itu harus dikampanyekan lagi dan harus digencarkan kembali. Saya rasa itu berkaitan ketertiban dan keamanan masyarakat. Permendagri 86 2017 bahwa program pemerintah itu ada 4 cara atau ada 4 variabel penentu. Pertama adalah
melalui pendekatan tektoratif. Yang kedua pendekatan bottom up, yang ketiga pendekatan politis, dan yang keempat adalah pendekatan bottom up. Bottom up ini adalah dari atas, dari bawah ke atas, yaitu kalau kita sering dengar adalah musrembang dan reses. Nah, bagaimana caranya masyarakat mengikuti musrembang ini memiliki kepastian hukum bahwa usulan-usulan yang mereka sampaikan betul-betul akan direalisasikan oleh pemerintah. Selama 3 periode di DPRD saya kadang merasa sedih mengikuti musrembang di kelurahan. Ada satu usulan yang disampaikan 5 tahun berturut-turut tapi tidak pernah ada realisasi, sehingga ada krisis kepercayaan warga masyarakat terhadap musrembang ini. Apa sih? Cuman ngumpul doang, ngabisin kue doang. Jadi jangan ada bahasa seperti itu. Kita buat musrembang ini memiliki kepastian hukum bahwa budgeting anggarannya harus kita porsikan dulu. Dengan belanja modal kita hari ini 600 miliar, kita harus bisa petakan mana yang prioritas, mana yang urgen, dan itu baru kita usulkan menjadi sebuah perencanaan penganggaran. Kalau hari ini tidak, usulan kelurahan dan kecamatan ditampung sebanyak-banyaknya tanpa ada kejelasan akan diapakan. Nah, ke depan kita harus membatasi. Yang penting adalah kualitas usulan, bukan kuantitas, dan itu merupakan prioritas. Kita akan batasi dengan skema kerangka pembiayaan yang akan kita bagi dulu per 68 kelurahan, per 6 kecamatan, baru bicara tentang porsi usulan. Jadi musrembang ke depan saya harap menjadi formula yang betul-betul mutlak menjadi sarana masyarakat untuk berpartisipasi mengusulkan pembangunan di wilayahnya, pembangunan di kampungnya, dengan harapan pasti akan direalisasikan. Kalau hari ini 10 usulan, 20 usulan, faktanya satu pun gak ada yang masuk, maka terjadi krisis kepercayaan. Yang kedua berkaitan dengan reses anggota dewan. Ini pun menjadi salah satu formula sebagai dasar pembangunan yang diatur di Permendagri yang tadi saya sampaikan. Jadi disitulah sebetulnya forum di mana masyarakat bisa berpartisipasi mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah. Ajangnya adalah musrembang dan reses anggota dewan. Di visi saya adalah menjadikan Bogor kota jasa wisata yang ramah budaya dan berkarakter. Jadi ini adalah impian dan angan-angan saya. Kenapa sih jasa wisata? Saya ingin coba simulasikan bahwa Bogor hari ini uangnya memang dari para wisata kita. 1,3 triliun PAD kita bersumber dari pendapatan restoran, hotel, kemudian rumah makan, dan lain-lain lah gitu. Jadi memang intinya adalah Bogor hari ini secara garis besar keuangannya bersumber dari pendapatan investasi tersier, yaitu hotel, restoran, dan mall atau dan lainnya gitu kan. Sehingga memang kami berpikiran bahwa ketika hari ini orientasinya Bogor sebagai kota jasa wisata, tetapi di satu sisi lain bahwa ada identitas yang hilang, ada budaya yang seolah-olah tergerus oleh waktu, tergerus oleh kebiasaan. Saya ingin mengkampanyekan kembali di setiap sarana-sarana pariwisata, contoh hotel. Kenapa tidak pada saat tamu dan wisatawan masuk itu kita sajikan tarian jaipong di lobi hotel? Kenapa tidak ada musik sound lagu-lagu Sunda ketika orang masuk hotel, masuk restoran? Kenapa tidak ada rumah atau rumah-rumah warga yang kita coba kemas di satu lokasi menjadi kampung budaya Sunda? Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Saya ingin cerita tentang Bali. Bali ini wisatawannya bukan lokal Pak, internasional, tapi tetap mempertahankan identitasnya, mempertahankan budayanya. Dia tidak terpengaruh dengan okupansi para wisatawan asing, tapi dia justru memperkenalkan budayanya sebagai penarik sebagai para wisatawan lokal maupun internasional. Kedepan mempertahankan budaya, saya rasa butuh bantuan dari semua stakeholder. Medianya adalah tempat-tempat usaha pariwisata. Kita berikan insentif, misalkan bunga, potongan pajak atau apa gitu kan terkait para pengusaha yang memang memperdayakan, mengkampanyekan budaya-budaya Sunda di tempat-tempat usahanya. Yang terakhir adalah kita punya 10 kampung tematik. Ya, salah satu contohnya misalkan di Wangun kita punya Kampung Perca, kemudian Kampung Seni Edas, yang itu kalau saya lihat hanya gencar pas awalnya saja.
hanya gencar pada saat pembukaannya saja, bahkan gubernur tanda tangan. Nah, tugas kita adalah untuk terus memberikan treatment terbaik, memberikan aksesibilitas, tempat parkir, promosi produknya, termasuk anggaran pemberdayaan dan pemberian modal bagi kampung tematik yang itu sudah disahkan oleh wali kota sebelumnya. Pemerintah ke depan harus memperdayakan kembali kampung-kampung tematik yang sudah diperdakan, kampung-kampung tematik yang sudah disahkan dan ditetapkan, itu harus diberikan treatment yang lebih serius. Kenapa? Karena itu diatur dalam perda kita, termasuk destinasi wisata religi, misalkan contoh Kampung Empang. Di sana ada makam keramat atau makam leluhur, tetapi parkirnya kita lihat tidak ada tempat yang signifikan atau yang representatif. Tugas siapa? Tugas pemerintah, karena itu masuk dalam perda kita, destinasi wisata religi. Maka kita siapkan lahan sebagai tempat parkir, para pengunjung bisa jalan kaki atau menggunakan kendaraan yang kita siapkan untuk para wisatawan. Komitmen mempertahankan budaya butuh dukungan dari semua stakeholder. Yang paling penting adalah mempertahankan identitas dan Bogor agar tetap memiliki ikonik sebagai budaya Sunda yang tidak hilang walaupun investasi di kita meningkat dari tahun terus menerus. Kita harap itu bisa kita lakukan dan perdanya sudah ada. Perda destinasi wisata tahun 9 2016.